Jadi biasanya pakai kitab klasik, sekarang pakai kitab modern guys. Tapi bukan berarti kata Rocky Gerung orang pakai PowerPoint itu nggak punya power, nggak punya poin ya. Supaya agak interaktif saja gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin was-shaimah. Shaimin artinya orang yang berpuasa laki-laki, shaimah artinya orang yang berpuasa perempuan. Jadi shaimah itu puasa melulu gitu ya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita alhamdulillah sudah disampaikan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa di hari ke-12 ini. Insyaallah tema kita adalah puasa itu bukan ibadah biasa. Jadi tujuan kita mengkaji ini adalah supaya kita bisa menghayati, bisa menikmati tentang puasa itu sendiri. Dan nantinya puasa tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak produktif, alasan bahkan kambing hitam untuk menjustifikasi kemalasan kita. Dan kadang-kadang sekarang begitu. Maka kita bahas tentang puasa adalah bukan ibadah biasa, karena memang berbeda dengan ibadah yang lain. Apa yang membedakan puasa dengan ibadah yang lain? Pertama, puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain dilihat dari perintahnya dalam Al-Quran, yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu dari 89 kali ayat Al-Quran yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang saya tadabbur juga. Itu cuma puasa ibadah mahdhah yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti 88-nya semuanya terkait dengan masalah muamalah. Jadi kata ya ayyuhalladzina amanu yang diulang 89 kali dalam Al-Quran di 20 surat, itu hanya puasa ibadah mahdhah yang dibuka dengan itu. Selebihnya terkait dengan muamalah. Muamalah itu artinya adalah hubungan ya kita dengan sesama, interaksi sosial kita, seperti bekerja, seperti halnya berdagang, ngantor, seperti halnya silaturahim, itu namanya muamalah. Nah, semuanya terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu itu rata-rata terkait dengan muamalah. Kalau nggak percaya silahkan nanti divalidasi lah ya. Divalidasi ya terkait dengan, sekarang kan gampang Pak sebetulnya ya. Ini ada ada aplikasi sekarang itu. Jadi sekarang itu Pak kalau mau riset Quran itu sebetulnya mudah Pak. Misalkan kata takun itu kira-kira diulang berapa kali dalam Al-Quran. Misalkan dengan kata fi'il mudhari berapa kali, dengan jumlah ismnya berapa. Itu ada aplikasi sekarang. Quran itu tinggal kita ketik saja. Apa? Qurannya Quran apa nih? Ini masih mati. Ya. Jadi begitu. Jadi 89 kali dalam Al-Quran itu ibadah mahdhah, puasa yang hanya diawali dengan itu. Kenapa masalahnya kok terkait dengan muamalah? Rata-rata ayat itu dibuka
dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena muamalah ini tidak kelihatan seperti ibadah. Tidak kelihatan seperti ibadah. Dagang, kerja tidak kelihatan seperti ibadah. Nah, supaya muamalah kita, kerja kita, dagang kita, ngantor kita itu punya nilai ibadah, makanya Allah awali dengan aman. Jadi kerja yang punya nilai ibadah itu adalah kerja yang punya nilai apa? Iman, yang didasari iman. Makanya begitu. Makanya muamalah dalam Islam itu harus beriman. Karena dia kalau misalkan beriman pasti muamalahnya benar. Apalagi kalau owner perusahaan, misalkan dia pemilik perusahaan perusahaan makanan, bos itu tidak punya bawahan, tidak punya atasan lagi, Pak. Karena dia tidak punya atasan, untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya dia gampang sekali. Sekarang kan supaya gimana caranya ini barang, ini makanan itu bisa enak, bisa mahal, tapi modalnya kecil gitu. Bakso dikasih formalin kan untuk orang mati. Pantesan orang kadang-kadang kita kayak orang mati. Makan bakso tahu formalin semua. Jadi kalau misalkan seorang owner, seorang pengusaha dia tidak punya iman, masya Allah. Kan banyak sekarang makanan-makanan yang pakai awet, pengawet, yang pakai rasa tapi berbahaya. Tapi kan untungnya misalkan pakai gulanya bukan gula asli. Itu luar biasa bahaya. Makanya Nabi mengatakan apa? At-tajir shodiq ma'al anbiya wa asfiya fil jannah. Seorang pembisnis yang jujur itu dia derajatnya bersama para nabi dan orang pilihan di surga. Kenapa? Karena saking susah. Saya itu pernah ke pemotongan ayam ya. Jadi ada dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir itu. Ketika di pemotongan ayam itu ada namanya penggilingan. Ada gilingan. Kalau dia bilangnya ke saya, ini adalah mesin anti kaya gitu. Mesin anti kaya. Jadi itu ayam itu sebelum dia keluarkan, Pak, itu dia betul-betul dikeringkan sampai tidak ada air sama sekali. Karena dia satu hari itu bisa 80 ton. Di sini 40 ton, yang di Salatiga ya 40 ton ya. Bayangkan kalau misalkan 40 ton satu ekor ayam misalkan kan 1 kilo, itu ada airnya misalkan 1 ons saja. Atau misalkan 1 ons misalkan, itu kali 80 ton bisa berapa itu airnya dong? Kalau ada ayam, ada unsur airnya misalkan, yang ikut ditimbang gitu loh. 1 ons saja kali 80 ton, kira-kira berapa? Itu bisa beli kijang baru gitu. Padahal yang dia jual apa? Air. Sedangkan kita kalau misalkan beli ayam apanya? Bukan beli air. Itu 1 ton itu 1 ton dikali 80 ton 8 kintal kali 30.000 berapa? Berapa Pak Saudara Abdurrahman? 3 kali 8 kan segitu, airnya doang gitu, dari on gitu. Artinya orang kalau misalkan dia sudah pertanggungjawabannya kepada Allah, dia nggak berani macam-macam. Makanya kan pertanggungjawaban tertinggi itu kepada Allah. Jadi rata-rata muamalah itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang muamalah itu tidak seperti halnya ibadah. Supaya dia punya nilai ibadah, maka muamalah itu harus didasari dengan iman. Itulah nanti yang membedakan kerja kita dengan kerjanya orang kafir, ngantornya kita dengan ngantornya orang kafir. Jadi orang kafir itu kerja, kita kerja 1 hari 8 jam di kantor yang sama, durasi yang sama, beban kerja yang sama, tapi nilainya bisa apa? Bisa beda. Kenapa? Karena kalau kita kerjanya punya dasar apa? Ya, apalagi kerja sedang ibadah, sedang puasa, tapi ada juga orang agak error nanya ke saya, Ustaz, tidurnya orang puasa kan ibadah saja, kerja juga adalah ibadah. Kalau saya kerja sambil tidur double ibadah saya kan? Itu mah error kata saya gitu ya. Tidur orang puasa ibadah, kerja adalah ibadah. Kalau saya kerja sambil tidur di bulan puasa berarti double saya ibadahnya kayak gitu. Itu bisa di SP2 kayak gitu ya, nggak dikasih THR nanti. Itu pertama itu Pak. Nah, yang kedua,
Ini kenapa sih puasa ini adalah ibadah mahdoh yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Fakhruddin Ar-Razi itu di dalam tafsir kabirnya, tafsir kabir atau biasa dikenal Mafatihul Ghaib. Ini namanya ya ayyuha itu adalah huruf nida. Huruf nida itu artinya huruf panggilan. Ya, kalau belajar bahasa Arab kan ada huruf panggilan. Panggilan itu ada bil qarib, bil ba'id, ada untuk yang dekat, untuk yang jauh. Itu huruf panggilan namanya nida, yang dipanggilnya namanya munada. Ya. Nah, kalau kita belajar tentang jumlah kalimat atau tentang kalimat di dalam bahasa Arab, khususnya di dalam ilmu balaghah, kalimat itu kalau dalam ilmu balaghah ada dua, khobariyah, insaiyah. Kalau dalam ilmu nahwu ada dua, kalimat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu balaghah ada dua, jumlah khobariyah, jumlah insaiyah. Ya, khobariyah itu artinya kalimat yang mengandung informasi. Ya, mengandung informasi. Kalau insaiyah itu kalimat yang mengandung perintah. Ada juga kalimat yang dia kalimatnya khobariyah tapi maknanya insaiyah. Ada yang begitu, seperti Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu jumlah kalimatnya namanya adalah kalimat khobariyah tapi maknanya insaiyah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini informasi atau perintah, Pak? Informasi. Jadi kalimatnya informasi tapi maknanya perintah. Artinya kita harus senantiasa memuji kepada Allah Tuhan semesta alam, atau tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Tuhan semesta alam. Nah, kalimat itu dalam ilmu balaghah begitu. Tapi kata Fakhruddin Ar-Razi terkait dengan ya ayyuha, ini tidak masuk ke dalam khobariyah, tidak masuk ke insaiyah, tidak masuk dia ke dalam kalimat yang menunjukkan informasi, tidak menunjukkan kalimat yang menunjukkan perintah. Tapi ya ayyuha ini adalah kalimat untuk menunjukkan tentang kualitas orang yang dipanggil, kualitas munada. Jadi ini untuk menunjukkan kualitas munada, kualitas orang yang dipanggil. Karena kita sendiri sebetulnya cara manggil orang kan beda-beda, Pak. Tergantung orang yang dipanggilnya, Pak. Kalau yang dipanggilnya kiai, Pak Yai, Ustaz. Kalau yang dipanggilnya pejabat, kepada yang terhormat, yang mulia. Kalau yang dipanggilnya preman, para gajul, siap kenaon, tadi siap, gitu. Siap ke dia, teling siap gitu ya. Itu kalau misalkan mana? Tergantung kualitas. Jadi kualitas yang dipanggil. Makanya ya ayyuha itu untuk menunjukkan tentang kualitas yang dipanggil. Nah, kita ini dipanggil oleh Allah dengan kata apa? Ya ayyuhalladzina artinya kualitas orang puasa itu kualitas amanu. Yang kata Ibnu Mas'ud apa? Kalau ada ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, buka telinga kalian lebar-lebar, perhatikan baik-baik, camkan, kata Ibnu Mas'ud apa? Karena di dalamnya pasti ada kebaikan, ada kebahagiaan, apakah terkait perintah maupun terkait dengan larangan. Kalau ada ayat yang dibuka dengan apa? Ya itu. Makanya para sahabat itu kalau ada ayat turun kepada Rasul disampaikan kepada para sahabat, dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hening itu semuanya, lebih hening daripada orang ketika mau mendengarkan Hitler orasi itu. Hitler kan kalau mau orasi hening, Pak. Nih sampai kalau misalkan ada jarum yang jatuh pun kedengaran kemana-mana. Tapi kan Hitler mah heningnya karena orang takut, Pak. Diktator. Kayak dosen kan banyak diktator. Ngejual diktat kebeli motor, diktator. Ya. Jadi dosen itu kerjanya diktator. Ngejual diktat kebeli motor. Nah, lumayan kan? Di luar daripada ngajar. Jadi iya gitu. Kok Ustaz tahu sih pengalaman masalahnya. Nah, jualan diktat kayak gitu ya, kebeli motor, alhamdulillah, kebeli sepupi. Jadi kalau Hitler dia begitu, karena apa? Karena ditakuti. Karena dia begitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada ayat yang turun kepada Nabi, dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, masya Allah, kata Ibnu Mas'ud, dengarkan baik-baik, camkan baik-baik. Karena di balik ayat itu akan ada kebaikan, akan ada kebahagiaan, baik terkait dengan perintah maupun terkait dengan larangan. Beda lagi dengan Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib.
Ini kita kalau bahas ya ayyuha saja Pak, ini saya yakin saya sampai 1 jam. Ya ayyuha Tuhan. Ya, jadi makanya kalau Ibnu Mas'ud mengatakan begitu, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan begitu. Huruf-huruf panggilan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu kan setiap huruf itu punya apa Pak? Punya makna tersendiri. Ya, jadi kalau ingin tahu ada kitab namanya Mughni Labib. Mughni Labib itu karya Ibnu Hisam. Itu cuma 2 jilid aja bahasa Arab. Itu kalau Bapak ingin tahu tentang makna-makna huruf ya di dalam Al-Qur'an. Jadi makna-makna huruf, misalkan huruf ba fungsinya apa saja, ya. Huruf an fungsinya apa saja, huruf ila dan seterusnya. Itu nama kitabnya adalah Mughni Labib. Karena para ulama itu kadang-kadang berbeda pendapat itu tidak sedikit yang disebabkan karena satu huruf. Contoh misalkan dalam masalah wudu, kenapa berbeda Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i misalkan, atau Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, atau 3 imam ini berbeda, itu gara-gara satu huruf. Ya, tentang huruf birusikum. Ya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Itu gara-gara huruf ba. Ya, itu Imam Malik kalau misalkan ngusap kepala seluruhnya, begitu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengusap kepala itu, yaitu wajibnya, rukunnya sebagian, sunahnya baru seluruh. Itu gara-gara daripada huruf apa? Huruf ba. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan wudu itu tidak perlu tartib, ya. Sedangkan Imam Syafi'i harus dan rukunnya tartib. Itu gara-gara bukan lagi satu huruf, beda harkat saja. Kalau Abu Hanifah birusikum wa arjulikum, kalau Imam Syafi'i birusikum wa arjulakum. Gara-gara beda arjuli dan arjula, itu beda hukum, bayangkan kayak begitu. Ya. Jadi kayak begitu. Nah, kata Fakhruddin Ar-Razi, jadi huruf-huruf dalam huruf nida itu punya makna tersendiri. Nah, berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib apa lagi? Kata Ali itu adalah ya ayyuha itu terdiri dari 3 huruf. Ya, ayyub dan ha. Ya-nya itu adalah nida'un nafsi, yang dipanggil adalah jiwanya. Sedangkan ayyub nida'ul ruhi, yang dipanggil adalah ruh. Sedangkan ha itu adalah nida'ul qalbi, yang dipanggil adalah hati. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan kualitas munada dalam ayat ini, yang dipanggil dari pribadi orang beriman untuk puasa itu adalah keseluruhan dari tubuh dan jiwanya. Jadi tentang pribadi orang beriman secara totalitas. Jadi seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, wahai jiwa, wahai ruh, wahai hati orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi dalam pengertian ini, maka sebetulnya puasa yang bisa melahirkan takwa itu adalah puasa yang melibatkan jiwa, ruh, dan hati kita. Nah, ini nanti puasanya adalah puasa pada khawasul khawas. Makanya kalau kata Imam Ghazali kan tingkatan level puasa itu kan ada 3. Ada puasanya orang awam, orang an, saumul an, puasanya orang umum, hanya menahan perut, bawah perut, atas perut. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang yang puasa tapi dia tidak sholat. Padahal puasa setingkat puasa level orang yang paling umum itu, kalau persepsi Imam Ghazali apa? Dia nahan perut, bawah perut, atas perut, tapi tetap masih menjalankan kewajiban. Nah, ini baru good kalau misalkan nilainya good dia. Level yang kedua khawas, saumul khawas, puasanya orang spesial. Bukan hanya perut, bawah perut, tapi 5 anggota badannya puasa. 5 anggota badannya puasa, matanya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa. Dia menjalankan kewajiban, dia juga menjalankan yang sunnah. Nah, ini nilainya very good. Yang pertama good, yang kedua very good. Nah, yang ketiga kata Imam Ghazali, puasanya orang khawasil khawas, udah lebih yang super spesial. Bukan hanya anggota badannya yang puasa, tapi pikiran dan hatinya pun puasa.
Bukan hanya meninggalkan yang makruh apalagi yang haram, tapi yang halal pun dikurangin kalau bisa mengurangi terkait ketaatan. Wah, ini namanya nilainya excellent ya. Atau very 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 lagi good. Nah, itulah kita aja gitu ya. Jadi yang pertama apa? Good, yang kedua very good, yang ketiga very very good. Nah, kita yang mana nih kira-kira? Yang good aja, yang very good atau excellent ya? Jadi kalau udah excellent itu udah begitu. Jadi Imam Ghazali itu memberikan kualifikasi, klasifikasi itu supaya kita ada peningkatan. Karena kalau misalkan kita lihat tafsir Ali bin Abi Thalib terkait dengan huruf nida ini menunjukkan begitu sebetulnya. Nah ini sebetulnya kalau kita paham kenapa kita perlu tarhib Ramadan. Kenapa Ramadan itu harus ditarhibin, harus disambut. Karena memang Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan lain. Saya kan pernah sering menjelaskan kepada bapak-bapak, dalam pandangan Islam, Pak, dalam pandangan Islam, kita dalam melihat sebuah realitas itu berbeda dengan cara pandang Barat. Kalau misalkan Islam memandang sebuah realitas ini kan kalau pandangan umumnya pandangan Barat, apa yang disebut dengan realitas, Pak? Apa yang disebut dengan realitas, Pak? Apa yang dikatakan realitas itu apa, Pak? Hah? Intinya kalau kita bicara tentang realitas adalah sesuatu yang apa? Yang nyata, yang physically. Itu kan begitu kita memahami realitas. Kelihatan, kepegang gitu loh, berbentuk, nah itu realitas. Nyata gitu realitas. Ustaz Syukron secara realitas kayak gimana, Pak? Realitasnya saya gimana? Hah? Alhamdulillah yang ngomong kaset kayak gitu. Bawa istri mengenai, Bu tuh, ini bukan pengakuan sendiri kata orang, Ustaz Syukron kaset katanya gitu. Kaset dilihat dari jauh, pakai sedotan. Kan begitu, kalau kita bicara letak, oh Ustaz Syukron kayak gimana? Oh, bulenya bule dodol misalnya. Ngaku lah orangnya ini, itu realitas gitu. Tapi kan sebetulnya yang menyebabkan saya bisa datang ke sini, yang saya bisa bergerak, bisa ngomong, itu ada sesuatu yang dibalik yang nyata, namanya rohani gitu. Pertanyaannya, rohani itu kelihatan nggak? Bisa dipegang nggak? Apakah rohani karena gara-gara nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, itu bukan sebuah realitas? Enggak. Ini cara pandang kita itu. Orang cara pandang Islam itu melihat realitas itu dua. Ada realitas yang berbentuk nyata, fisik. Ada realitas yang berbentuk tidak nyata. Saya tanya kira-kira, Bapak ketika melihat Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, melihat Ka'bah yang ada di Pondok Gede, walaupun bangunannya sama, walaupun bentuknya sama, warnanya sama, kira-kira getarannya beda kagak? Apa yang menyebabkan beda getarannya? Karena Ka'bah di Masjidil Haram itu punya ruh, berbeda dengan Ka'bah yang ada di Pondok. Maka jangan heran kalau ada orang umroh ke sana melihat Ka'bah nggak bergetar, karena ruh dia dengan ruh Ka'bah itu nggak ada chemistry gitu. Kenapa? Karena dia hanya melihat Ka'bah sebagai bentuk bangunan fisik. Inilah cara pandang Umar dengan cara pandang Ali ketika Hajar Aswad berbeda. Apa pandangan Umar ketika Rasul mencium Hajar Aswad? Kata Umar, seandainya Rasul tidak melakukan ini, aku nggak mau. Oh, hanya batu biasa. Kata Umar begitu. Umar kan di belakang Rasul. Rasul nyium Hajar Aswad. Makanya baca sirahnya jangan sepotong, Pak. Coba di sirah Ramadan yang itu panjang sirah. Jadi akhirnya ada di situ teguran Ali kepada Umar. Kemudian Rasul selesai nyium Hajar Aswad, Umar ngomong. Umar ini kan termasuk orang yang rasional. Apa jawab kata Umar? Seandainya bukan karena Rasulullah yang mencium, kau hanyalah batu biasa. Digituin batu sama Umar. Ali ngomong dari belakang. Kata Ali, ya tidaklah Rasulullah melakukan sesuatu kalau tidak bermanfaat. Satu. Dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda terkait batu ini akan menjadi saksi bagi para orang yang menciumnya di surga nanti. Akan menjadi saksi kepada siapapun yang pernah mencium. Makanya saking harusnya mencium dari jauh pun kita isbai dengan cara kita mencium dari jauh kan. Itu kata Ali begitu. Artinya Umar berpikir rasional dan pendek kata Umar. Padahal Umar tahu sebetulnya tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak punya apa?
Mungkin gak kira-kira Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Mungkin gak? Enggak mungkin. Makanya sama Ali gitu, tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu kalau tidak ada manfaatnya. Yang kedua, aku pernah dengar dari Rasulullah bahwa batu ini akan menjadi saksi bagi siapapun yang mencuri. Artinya apa? Batu Hajar Aswad berbeda dengan batu yang lain. Dia batu yang punya ruh. Quran, walaupun berbentuk tulisan dan bacaan, tapi dia berbeda dengan koran. Korannya koran Arab lah. Koran Arab kan tulisannya bahasa apa? Bahasa Arab. Quran tulisannya apa? Tapi Quran dan koran Arab, walaupun dia sama-sama tulisan dan bacaan dan tulisannya dalam bentuk bahasa Arab, tapi beda. Makanya Quran itu disifati oleh Allah dengan apa? Yasin wal Quranil, apa artinya? Dan demi Quran yang bijaksana. Saya tanya kira-kira, yang namanya bijaksana sifat makhluk hidup, sifat benda mati gitu. Makhluk hidup. Kita melihat Ka'bah kan, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Wahai Allah, tambahkan kepada rumah ini tasyrifan, kemuliaan, ketinggian, kehormatan, kewibawaan. Kok Ka'bah itu terhormat, mulia, tinggi, wibawa? Emang kita pernah? Ini tiang listrik wibawa amat ini di sini kan? Ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu bangunan fisik, akan tetapi dia punya ruh. Jika kita pasang frekuensi Ka'bah ketika dari sini, ketika mau umroh, maka akan ada chemistry, getaran yang sangat luar biasa antara kita dengan Ka'bah. Makanya ada orang yang pas melihat langsung menangis, berpisah langsung menangis. Ada orang yang ketika melihat biasa aja, aneh kan orang kok pada nangis melihat Ka'bah doang kayak begini. Artinya dia tidak ada ketersambungan antara ruh dia dengan Ka'bah. Begitu. Makanya kita juga terhadap Quran hati-hati, Pak. Libatkan ruh kita ketika interaksi dengan Quran, karena Quran juga punya ruhnya. Nah, begitupun dengan Ramadan kita. Jadi kenapa kita perlu sambut Ramadan? Tarhibur Ramadan, supaya ada chemistry antara hati kita, ruh kita dengan apa? Sehingga kita betah di Ramadan. Ramadan tuh betah berada di hati kita, sehingga kita 12 hari nggak kerasa, tiba-tiba 12 hari. Tapi orang yang tidak ada chemistry dengan Ramadan, jangankan 12 jam, jangankan 30 hari, nunggu berbuka dari jam 5 sampai jam 6 saja itu, Pak, Masya Allah, lama. Mana mie golosor sudah disambelin, bala-bala mereka sudah disambelin, nih dilihat lagi kapan azan, dan jam 5 ke jam 6 rasa apa? Ya Allah, begitu karena tidak ada chemistry. Tapi kalau ada chemistry beda. Kok terasa kayak cepet banget ini puasa itu, kayak baru tadi kayaknya sholat subuh udah zuhur, udah asar, atau pantas mana HSY itu. Udah pas maghrib kayak gitu ya. Jadi begitu Pak sebetulnya. Jadi melihat realitas itu begitu. Islam itu melihat sebuah realitas, jangan hanya yang berbentuk apa? Supaya ada apa? Supaya ada ketersambungan, ada keterikatan antara kita dengan realitas itu, dengan Ramadan, dengan Quran, maupun dengan Ka'bah tadi. Ini rahasia nih Pak. Ya begini, melihat sesuatu itu harus begitu. Nah ini satu ya. Jadi kenapa Ramadan atau puasa dikatakan bukan ibadah apa? Sudah biasa. Mulai teror kayak gitu ya. Malu lagi puasa. Yang kedua begini. Yang kedua, puasa itu bukan ibadah biasa. Adalah dilihat dari hadis ini Pak, hadis Quds. Semua amalan anak Adam dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam lahu. Ya, baginya illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang berhak untuk membalas pahala. Dari sini sebetulnya kita sudah paham kalau puasa itu adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Karena dia satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Ini kalau dalam bahasa nahu namanya susunan mudok ileh. Ya, mudok ileh itu mudok yang menyandarkan, mudok ileh yang dijadikan sandaran.
Mudhof ilaih itu namanya artinya idopah. Apapun kalau sudah disandarkan kepada Allah pasti mulia. Baitun artinya rumah. Banyak nggak baitun? Banyak. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah namanya baitul. Baitullah itu artinya apa? Rumah Allah itu adanya di mana? Semua orang di dunia kalau dia punya iman rindu mendatangi, rindu menghadiri Baitullah. Mungkin Bapak pernah ke banyak negara, tapi ketika Bapak kunjungan ke banyak negara, mungkin Bapak juga tidak berpikir ingin ngulang lagi. Tapi begitu ke Baitullah, ingin ngulang lagi, padahal yang dilihat cuma itu doang. Binatangnya pun cuma unta-untanya, berbeda dengan taman safari kan. Ayo saya tanya, negara paling indah taruhlah di mana biasanya sekarang? Udah dikunjungi, Paris, ada Eiffel-nya, dikunjungi. Tapi ada nggak Bapak mengunjungi suatu negara serindu ingin mengunjungi apa? Ada nggak misalkan yang sudah dikunjungi itu serindu ingin mengunjungi itu? Jadi begitu. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang, kalau saya masih ada waktu saya akan bahas tentang mudik dalam Al-Quran. Ini mudik dalam Al-Quran. Kita bahas, kita bongkar. Ada nggak sih sebetulnya sejarah mudik? Rasulullah itu Pak merantau kemana Pak? Merantau kemana? Orang aslinya orang mana? Berarti Rasulullah mudik nggak sebetulnya? 8 tahun kemudian mudik Rasulullah. Nanti kita bisa dibahas kalau saya ada waktu tentang mudik dalam Al-Quran. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana raduka ila ma'an. Surat 28 nanti Al-Qasas. Nah, sebetulnya dari kata-kata disandarkannya puasa dengan Allah itu sudah menunjukkan kemuliaan. Baitun itu rumah, tapi ketika disandarkan dengan Allah namanya Baitullah, Ka'bah, rumah yang sangat mulia, suci, luar biasa. Rasulun, utusan bos, utusan orang tua, ada kurir juga kan utusan tuh banyak juga, ya. Berarti para kurir yang COD itu namanya Rasul itu sebetulnya, ya. COD itu namanya apa? Rasul, tapi dia Rasulnya disandarkannya kepada COD-nya gitu ya. Tapi utusan kalau disandarkan kepada Allah menjadi Rasul. Kalau sudah Rasulullah berarti Nabi Muhammad mulia. Utusan siapa? Utusan Allah, luar biasa. Abdun, budak. Abdun, hamba. Tapi kalau disandarkan kepada Allah jadi apa? Abdullah, hamba Allah. Abdullah itu hamba Allah, luar biasa. Cuma kita kadang-kadang suka ini orangnya. Kalau sedekahnya gede, pinginnya nama sendiri. Pas sedekahnya kecil, udah hamba Allah aja, hamba Allah. Masa hamba Allah kadang-kadang yang kecil-kecil disebut hamba, yang gede-gede hamba saya kayaknya gitu kan. Jadi hamba, budak, abdul. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah, Abdullah, hamba Allah. Jadi apapun kalau sudah disandarkan kepada Allah menjadi hebat gitu. Kalam itu ucapan biasa, omongan biasa, tapi kalau disandarkan kepada Allah namanya kalamullah, Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi kita itu salah kalau ingin menyandarkan diri, ingin mulia, ingin terhormat, nyandarin diri sama sesuatu yang tidak terhormat. Nempelnya kepada pimpinan, kepada apa? Salah. Ya, itu namanya mudhof ilaih. Karpet ini kalau ditaruhnya di istana presiden pasti diinjakin pakai sepatu. Tapi karena karpet ini ditaruhnya, dilempelinya dengan Masjid Al-Falah, nggak ada yang berani pakai sepatu, walaupun sepatu Bapak harganya 5 juta misalnya. Masuk ke sini dipakai, nggak dibuka, diinjak-injak, mau dikeroyok ke DKM dan jajarannya. DKM-nya satu, DKK-nya itu paling banyak gitu kan, ya? DKM, DKK gitu ya. Jadi, nah akan tetapi ini nama Ibnu Rajab dibahas Pak dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi Ibnu Rajab membahas tentang rahasia di balik penyandaran puasa kepada Allah itu. Dia menjelaskan ada beberapa rahasianya. Nah, tapi kalau saya hanya satu aja. Ada beberapa rahasia. Pertama apa katanya? Pertama, kalau puasa itu
adalah ibadah yang memang balasannya itu tidak terhingga. Karena semuanya itu dilipat gandakan, kadang-kadang 10, 70 dan seterusnya. Tapi kalau puasa ini saking besarnya balasannya, maka tergantung Allah, terserah Allah mau ngasihnya berapa. Nah, salah satunya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa puasa itu pahalanya hanya berhak Allah yang membalasnya? Karena puasa itu adalah ibadah yang tak terbatas. Kenapa ibadah yang tak terbatas? Dia contohkan begini. Pertama kata beliau, kata Ibnu Rajab ini, pahala sabar dalam surat 39 ayat 10 itu tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar itu tidak punya hisab, tidak punya batas. Ya. Tetapi kata beliau begini, puasa itu, bayangkan dalam diri orang puasa itu ada 3 kesabaran. Kalau 1 kesabaran aja pahalanya tidak terbatas, apalagi 3 bentuk sabar. Karena sabar itu kan kata para ulama kan globalnya ada 3. Sabar dalam sisi apa? Sabar dalam taat. Yang kedua sabar dalam meninggalkan yang dilarang. 3 sabar menghadapi ujian, musibah. Kan 3. Bayangkan 1 sabar saja pahalanya tidak terbatas. Ini dalam diri orang puasa ada 3 bentuk kesabaran yang kumpul dalam 1 pekerjaan. Pertama sabar apa? Sabar di dalam melakukan ketaatan. Orang puasa itu sabar dia menunggu 12 jam, padahal makanan dianya haus, dianya lapar, tapi dia sabar. Kalau belum waktunya kata Allah jangan dimakan, jangan diminum. Istri halal belum waktunya jangan dicolek dulu, biarin aja dulu dianggurin itu. Itu sabar dalam ketaatan, dan itu bertahan selama 12 jam. Enggak ada ibadah yang sampai 12 jam. Sholat paling berapa menit, Pak? Sholat berapa menit? Standar Al-Falah, standar yang lain di bawah Al-Falah kan ya. Ini sudah masuk KKM kan ya. Berapa? Paling 10 menit, paling 20 menit. Kira-kira kalau imam sholat 1 rakaat 12 dan kira-kira Bapak bubar nggak kira-kira? Baca Quran berapa menit paling? 1 jam. Zikir kuat Bapak 12 jam zikir Pak? Boro-boro. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung Allahumma lantas jalan dia. Orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Mau naik pengajian, ada gurunya enggak? Gua harus bersatu. Kan begitu kadang-kadang. Enggak kuat kita. Baca Quran enggak kuat, tapi puasa kita bertahan 12. Taklim kira-kira. Kalau saya taklim sekarang Pak sampai jam 6 kira-kira kuat enggak Pak? Hah? Sampai jam 18 kuat nggak? Bapak kuat, tinggal sare, tinggal dulu. Ayo ngapa capek? Artinya apa namanya di situ? Tapi puasa kita bertahan 12 jam. Sabar dalam taat. Sabar dalam meninggalkan yang dilarang. Kita ketika puasa semua kita tinggalkan. Sabar di dalam ujian, lapar, haus, kita lemes, kita sabar. Susah, kita sabar. Bayangkan kata Ibnu Rajab, kenapa dia pahalanya tidak terbatas? 3 bentuk sabar ada di dalam 1 pekerjaan, yang padahal 1 sabar saja berdasarkan surat 39 ayat 10 pahalanya tidak berbatas. Gimana ada 3 bentuk kesabaran? Ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Makanya saya bikin tulisan tentang apa namanya? Puasa dan teori stoicisme kan. Di dalam aliran filsafat itu Pak, namanya ada aliran filsafat stoicisme. Ya ini filsafatnya siapa itu? Jadi dalam teori filsafat stoicisme itu kan fokusnya, karakteristiknya stois itu lebih kepada bagaimana cara pengendalian diri. Wah, kata saya ini cocok dengan makna puasa al-imsak, artinya pengendalian diri. Jadi dalam teori stoicisme itu begini, ya. Kenapa banyak orang stres, banyak orang tidak bahagia hidup itu? Karena dia kadang-kadang dia fokus terhadap apa yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi orang lain itu Pak berada dalam kendali dirinya. Sehingga ketika orang mau ngomong apa dan dia mau bersikap seperti apa, itu tergantung terhadap diri dia, dan itu berada di kendali dia, bukan di kendali kita. Itu stoicisme begitu karakteristik. Benar nggak Pak? Orang mau ngomong apa di bawah kendali kita atau kendali dirinya Pak?
Kendali dirinya. Dia mau bersikap apa kepada kita, kendali kita, kendali dirinya. Kendali dirinya. Jadi dia mau ngomong apa, mau bersikap seperti apa, itu adalah kendali dia, bukan kendali kita. Nah, dalam teori stoicisme itu adalah kita jangan fokus terhadap apa yang tidak bisa kendalikan, tapi kita fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Artinya apa? Ada sebuah pepatah mengatakan kita tidak akan pernah merasa sakit dengan omongan orang kalau misalkan kita tidak izinkan omongannya menyakiti hati kita. Kan begitu dalam teori stoicisme. Kita tidak akan pernah terluka, tersinggung, kecewa dengan sikap orang kalau hati kita, kalau pribadi kita tidak mengizinkan apa? Untuk kecewa. Jadi kenapa kita kecewa? Karena kita mengizinkan. Kenapa kita sakit? Karena kita mengizinkan. Itu masalahnya. Maka dalam teori stoicisme itu apa? Kita fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, bukan dengan apa yang tidak bisa kendalikan. Sikap orang, omongan orang kepada kita itu adalah kendali dia, itu adalah wewenang dia. Yang penting kendali kita adalah kendalikan diri kita ketika dia ngomong, ketika dia bersikap. Hei hati, jangan kendalikan. Hei hati, jangan izinkan omongannya, sikapnya, mukanya bikin hatimu sakit. Kan kadang-kadang ada muka orang muka beca, Pak. Tahu muka beca enggak? Bengecabokeun lah, harus gitu kadang-kadang. Ya, ada yang beti banget ditahan aya gitu ya. Ada juga beca banget cabokeun, keselin kadang-kadang ada yang begitu. Udah bunyi tuh, Pak. Hah? Masih ada kan? Bajol, masih ada enggak bajol? Berapa? 20 menit. Aman ya? Aman. 30 juga boleh. Oh, 30 juga boleh ya. Ini masalahnya baru 2 ini masalahnya gitu ya. Nanti ini kalau nggak pakai laptop, sebagai kajian-kajian gini kan bisa pakai ini tuh, Sadoni apa? Ditulisnya tuh kan muncul di situ tulisannya tuh pos Maria Teguh gitu ya. Nah jadi begitu. Karena kadang-kadang kalau tadabbur kan di sini pasti ada pelajaran tadabbur. Kalau tadabbur itu kan kita harus menggali makna-makna di balik kalimat tadabbur. Jadi jangan kebanyakan tafakur terhadap Quran, itu harus tadabbur sehingga mengungkap makna-makna rahasia di balik setiap kalimat supaya kita ada kecintaan terhadap Quran itu. Nah, jadi begitu. Ya, dalam teori stoicisme itu begitu. Nah, jadi saya bilang, wah, ini kayaknya stoicisme ini hampir sama dengan teori puasa. Bahwa puasa itu fokus kita juga kepada al-imsak. Imsak itu adalah menahan diri, mengendalikan diri. Jadi begitu. Nah, tapi saya ingin mengutip tentang pendapat Ibnu Rajab yang dia kutip dari pendapatnya Sufyan bin Uyainah. Ya. Sufyan bin Uyainah itu seorang ulama yang lahir tahun 190-an kalau nggak salah ya. Seorang ulama yang sangat luar biasa. Ya. Begini, kenapa puasa itu satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah? Kenapa dia begitu? Kata Sufyan bin Uyainah begitu. Semua ibadah yang kita lakukan di hari kiamat nanti di hadapan mahkamah Allah itu bisa dijadikan sebagai barang tebusan. Tebusan terhadap apa? Tebusan atas kezaliman kita terhadap orang lain. Jadi kalau misalkan kita sholat, ahli sholat bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah. Suatu saat kita sudah pede dengan pahala sholat kita yang banyak, dihadapkan kita kepada pengadilan Allah. Ternyata ada orang yang pernah kita zolimi. Yang tadinya kita sudah pede bisa masuk surga dengan pahala sholat kita, ada orang datang menuntut, wahai Tuhan, wahai Allah, betul dia ahli sholat, jangankan yang sunnah, yang wajib dikerjain. Akan tetapi dia pernah zolimi saya, dia pernah sakitin saya. Saya tuntut keadilan. Keadilan seperti apa yang kau inginkan? Aku ingin pahala sholat dia yang banyak itu untuk aku. Dia ambil. Datang lagi orang yang pede dengan pahala sedekahnya, pahala zakatnya. Wahai Tuhan, betul dia ahli zakat. Jangankan zakat, sedekah, infak dia kerjain. Tapi ada hak saya yang pernah dia ambil dan saya tidak ridho dan saya tuntut keadilan. Keadilan seperti apa? Aku ingin pahala sedekah zakat dia untuk aku. Semua pahala kebaikan kita bisa dijadikan barang tebusan terhadap kesalahan kita terhadap orang lain. Dalam kondisi bingung seperti itu, orang itu dalam kondisi mencekam ketakutan seperti itu, maka Allah datang. Hei bulan, jangan sedih. Ada satu ibadah yang ketika di dunia kau lakukan untuk aku, dan itu disimpan di sisiku, tidak satu orang pun bisa merampas dari. Apa itu?
Nih puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untuk aku, disimpan di sisiku, nggak ada yang berani dan bisa mengambilnya. Nih kasih kepada, masuk kau ke dalam surga dengan puasamu. Masya Allah. Itu begitu Pak, dasarnya kayak begitu. Itu rahasia dibalik fa innahu li wa ana ajzi bi. Sehingga kita dengan seperti ini kita bisa menikmati beda puasa. Nikmat. Nah itu ya, kita percepat saja. Semua udah mau imsak ya. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa puasa itu tidak termasuk kategori bukan ibadah biasa? Puasa adalah satu-satunya yang kewajibannya menggunakan lafaz kutiba. Jadi kosakata dalam Al-Quran yang terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba ini banyak Pak. Tapi kosakata yang terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba yang punya makna wajib itu cuma yang diawalnya dengan kata Allah. Dan tahu nggak Pak itu hanya diulang dalam Quran yang 6.000 ayat lebih itu cuma di 5 tempat. Kewajiban dengan menggunakan kutiba itu cuma di 5 tempat. Apa sih yang membedakan kewajiban kutiba dengan kewajiban farodo dengan kewajiban wajaba? Kenapa tidak furido alaikumusiyam, wajaba alaikumusiyam, atau wujiba alaikumusiyam, tapi kutiba alaikumus gitu. Ada yang pernah mengungkap ini nggak kira-kira? Kenapa? Coba lihat. Pertama, kewajiban kutiba itu diungkap oleh Allah terkait dengan kewajiban perang. Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal perang itu tidak kalian sukai. Itu menggunakan kata kutiba. Kewajiban terkait dengan masalah kisos, kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kalian kisos. Kisos itu kalau nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, gigi dengan kaki, gigi dengan gigi. Terkait kewajiban wasiat, kutiba alaikum apa idza hadara ahadakumul maut. Kewajiban wasiat. Kewajiban terkait dengan apa? Yang keempat, kewajiban terkait dengan rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah, telah mewajibkan Allah atas dirinya rahmat. Dan yang kelima, kewajiban puasa, kutiba alaikumus. Masya Allah. Ada yang tahu kira-kira Pak, apa rahasia puasa? Kewajibannya menggunakan diksi kutiba. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Ya, ada 3 alasan paling tidak. Satu aja kira-kira. Apa Pak alasannya kira-kira puasa diwajibkan dengan kata kutiba? Ada yang tahu nggak kenapa? Hah? Udah berapa tahun kita puasa? Karena Pak, terminologi itu tidak mungkin dia sama maknanya kalau misalkan dia berbeda istilahnya. Nggak mungkin Allah itu menggunakan istilah yang berbeda kalau maknanya Pak, itu namanya pemborosan. Bahkan dalam bahasa Quran Pak, kalaupun ada kalimat yang diulang-ulang dalam satu ayat, diulang 2 kali, itu pasti yang keduanya pasti beda maknanya dengan yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Iqra yang pertama dengan iqra yang kedua beda makna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Taqullah yang pertama dengan taqullah yang kedua beda maknanya. Jadi Quran itu kalau ada pengulangan dalam satu ayat, dalam satu kalimat dengan pengulangan 2 kali, 3 kali, maknanya beda. Enggak kayak kita diulang-ulang kan karena kaset kita kusut kan begitu. Beda pengulangan dan pengulangan saja dalam satu kalimat bisa beda, apalagi dibeda. Apalagi manusia diungkap dalam Quran kadang-kadang dengan kata insan, kadang-kadang dengan kata basar, kadang-kadang dengan kata anas, kadang-kadang dengan kata bani Adam. Itu beda ketika Allah mengungkapkan manusia dengan insan, mengungkapkan manusia dengan anas, mengungkapkan manusia dengan bani Adam, mengungkapkan manusia dengan kata bani Adam, dengan basar, beda.
Coba lihat konteksnya. Kapan Allah mengatakan manusia dengan kata insan? Kapan Allah mengungkapkan manusia dengan kata annas? Kapan Allah mengungkapkan manusia dengan kata bani Adam? Kapan Allah menggunakan manusia ketika dengan kata basyarun? Nah, ini tentang puasa, diksi yang dipilih oleh Allah adalah kutip. Hanya 5 tempat. Paling tidak ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Pertama, kewajiban kutiba itu. Kalau misalkan kita pakai ilmu munasabatul ayat, korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ketika Allah mewajibkan, seandainya Allah punya kewajiban Allah cuma satu. Apa kewajiban Allah cuma satu? Kewajiban di dalam memberikan rahmat, dan itu Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Kata ba'ala nafsi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Apa maksudnya di situ? Kalau dikorelasikan dengan kewajiban puasa dengan kata kutiba, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, telah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana aku telah mewajibkan atas diriku kepada kalian rahmat. Jadi kewajiban puasa dengan kata kutiba adalah kewajiban yang mengandung rahmat. Puasa bukan kewajiban yang mengandung beban. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan puasa sebagai apa? Beban. Dosa kita. Seolah-olah Allah salah dengan puasa itu. Justru dengan puasa Allah ingin mengangkat beban kita. Beban dosa diampuni, beban kekurangan amal ditambahin, beban doa-doa dikabulkan, beban ketakutan neraka ditutup rapat, beban pingin surga dibuka lebar. Ya minimal beban berat badan lah berkurang 2 kilo lah kan. Pas puasa kurang 2 kilo, lebaran sampai naik 5 kilo. Jadi ini kewajiban kutiba, kewajiban yang mengandung rahmat, bukan kewajiban yang mengandung beban. Makanya kita nggak boleh. Tadi saya katakan puasa dijadikan sebagai kambing hitam untuk menjustifikasi kemalasan kita. Telat ngantor alasannya puasa, nggak masuk sekolah bolos alasannya puasa. Ya, kalau ditanya kolak-kolek lemes puasa. Rasulullah, para sahabat perang Badar 300 lawan 1000 orang. Kita belum perang udah tepar duluan semuanya gitu. Artinya ini kewajiban yang mengandung rahmat. Puasa itu bukan kewajiban yang mengandung beban. Ya, kewajiban yang mengandung rahmat. Yang kedua, puasa itu dengan kata kutiba adalah kewajiban yang menunjukkan tentang kedekatan, keakraban antara yang mewajibkan dengan yang menjalankan kewajiban. Kewajiban yang mengandung kedekatan, keakraban. Dari mana Ustadz itu bisa ketahui? Indikasinya banyak. Pertama, kata kutiba itu sendiri. Kutiba itu adalah kalau kalimat fi'il itu ada 2, ada fi'il maklum namanya, ada fi'il majhul. Fi'il maklum itu artinya maklum itu ada diketahui. Apa yang diketahui? Subjeknya diketahui. Majhul itu artinya tidak diketahui. Yang tidak diketahui apanya? Subjeknya tidak diketahui, fa'ilnya nggak diketahui. Jadi takdirnya itu sebetulnya begini, kataballahu alaikumusiyam, telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa, tapi Allahnya disimpan menjadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Semua kita pasti jawab Allah. Di mana Allahnya dalam ayat ini? Ada nggak kata Allahnya di dalam ayat ini? Nggak ada. Di mana? Disimpan. Kalau pada umumnya majhul, tapi kalau untuk Allah katanya maf'ul. Karena Allah itu tidak ada istilah tidak diketahui, maf'ul namanya. Atau umumnya majhul. Pertanyaannya, kenapa disimpan? Disimpan itu salah satu fungsinya, saking sudah dikenalnya, saking sudah dekatnya antara yang memerintahkan dengan yang diperintah, sehingga tidak perlu disebut lagi, sudah saking akrab dan dekatnya. Jadi kewajiban kutiba itu kewajiban keakraban, kedekatan, yang mengandung kedekatan. Dan kedekatan juga bisa dilihat daripada kata setelahnya, alaikum. Alaikum itu adalah pihak yang keberapa, Pak? Kata gantinya pihak keberapa? Pihak kedua. Pihak kedua itu artinya orang yang diajak apa? Diajak bicara. Orang yang diajak bicara itu menunjukkan apa? Dekat.
telah diwajibkan atas kamu kalian. Kalian itu berarti kita pihak kedua yang diajak ngobrol, diajak bicara. Ketika Allah mewajibkan itu, kita hadir, Allah hadir. Artinya amat sangat dekatnya antara yang mewajibkan dengan kita yang menjalankan kewajiban. Terlebih dikuatkan dengan ayat yang 186-nya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ayat disisipkan Allah sengaja di antara ayat-ayat puasa untuk mempertegas bahwa yang memerintahkan kewajiban puasa itu posisinya sedang dekat dengan kalian. Itulah salah satu rahasia kenapa doa orang puasa mustajabah, karena posisi dia sedang dekat. Yang ketiga, kewajiban kutiba itu adalah kewajiban agar kita tidak kehilangan momentum. Agar tidak kehilangan apa? Momentum. Diringkas. Kalau bahasa Indonesia ada namanya kata kerja aktif, ada namanya kata kerja pasif. Kata kerja pasif misalkan kata kerja aktif ini. Mobil merah telah menabrak kucing bapak. Itu yang nabraknya keburu kabur. Pas kita lagi laporan yang nabraknya kabur. Mobil merah telah menabrak kucing bapak. Pak, mobil merah telah menabrak kucing bapak. Itu yang nabraknya buru kabur. Nggak sempat kita laporin yang nabrak kabur. Tapi supaya dia ketangkap tidak keburu kabur, kita langsung, Pak, kucing ditabrak. Kucing ditabrak. Di mana? Di jalan. Ayo ke sana. Supaya tidak kehilangan momentum, makanya diringkas. Telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa. Diringkas sama Allah, diwajibkan atas kalian puasa. Kenapa? Saking pentingnya perintah itu, dan perintah itu waktunya ayyama ma'dudah, limited edition. Makanya jangan sampai kehilangan momentum. Makanya kalau dalam ilmu balaghah ada kitab namanya As-Samil fi Balaghatil Quran. Ini kitab ternyata dikarang Pak oleh orang Indonesia, Dr. Dimyati. Tapi saya dapatnya kitab ini dari Mesir. Karena saya nyari nggak dapat, hanya ke teman. Ustaz maaf ya agak lama. Kenapa? Ngirimnya dari Mesir. Jadi kitab yang pengarangnya orang Indonesia, tapi beredarnya di Mesir, di Timur Tengah. Namanya As-Samil bi Balaghatil Quran. Jadi kalau Bapak ingin baca tentang bagaimana hebatnya bahasa Quran, kitabnya namanya As-Samil bi Balaghatil Quran. Cuma masih gundul, belum gondrong. Belum gondrong, karena belum ada rambutnya kayak gitu ya. Itu As-Samil bi Balaghatil Quran. Nah, di dalam kitab As-Samil bi Balaghatil Quran, Dr. Dimyati mengungkapkan begini. Kenapa dengan kata ayyama ma'dudat? Ayyama ma'dudat yang kita tahu kan waktu tertentu. Ini ada 3 alasan lagi, Pak. Satu aja nggak usah banyak-banyak. Kalau nanti anaknya 3 lagi, anaknya 3 lagi, kapan beresnya nanti 3 mulu nantinya gitu loh ya. Nah, salah satu mananya apa ya? Wa doa jam'ul qillah fi mawdi'il kasrah. Itu ayyama ma'dudat. Meletakkan jamak qillah di tempat jamak kasrah. Ini jangan-jangan istilah ini baru mendengar. Ada jamak kasrah, jamak qillah kayak gitu ya. Kalau ini jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dengan jamak taksir. Ada jamak lagi Pak namanya jamul qillah. Jamak tapi dibatasi. Itu namanya jamak qillah. Jadi kalau 3 sampai 10 itu namanya jamak qillah. Kalau 10 sampai tak terbatas namanya jamak apa? Jamak kasrah. Saya tanya, ma'dudat itu jamaknya jamak apa, Pak? Muzakkar salim, muannas salim. Atau jamak taksir. Ma'dudat itu jamak apa? Jamak muannas. Kenapa muannas salim? Gampang, atun, atin gitu. Kalau di belakangnya ada si atun dan si atin berarti jamak muannas salim gitu aja ya. Perempuan kan nggak mungkin nama atun laki-laki. Ada nggak nama atun laki-laki, ada nggak? Nama atin laki-laki ada nggak? Pokoknya kalau di belakangnya ada atun dan atin, itu namanya jamak muannas salim. Itu gampang belajar bahasa Arab itu, kenapa susah-susah? Ada Ustaz, Marmudatun. Hah? Ada orang Jawa namanya Marmudatun. Kan itu bukan atun atin, bukan pakai alif paketan, bukan itu mah. Ya. Itu jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim ini kan wajan ma'dudatin, maf'alatin kan itu kan artinya jamak kasroh namanya. Jamak kasroh itu dia berarti
ya 10 sampai tak terbatas. Tapi kalau ayaman itu masuk kepada af'alun. Af'alun itu dia hanya 3 sampai 10. Ini pertanyaannya, kenapa ada jamak kilah berada di posisi jamak kasroh gitu? Jamak terbatas di jamak yang banyak. Kenapa? Itu satu maknanya untuk meringankan gitu loh. Pertama meringankan. Artinya puasa yang gua wajibkan sama lo itu sebetulnya puasa yang cuma 30 hari dari 365 hari. Gitu loh maksudnya kata lo. Artinya cuma 11%-nya dari 360. Lu jangan banyak ngeluh gitu loh maksudnya gitu loh. Paham gak kira-kira? Paham, udah dicarekan kadang-kadang jelma-kadang. Udah dicarekan kadang-kadang. Jadi kata Allah, puasa yang gua wajibkan itu cuma 30 hari di antara 365 hari. Dan yang 30 hari di antara 3 itu adalah ayyam ma'dudat, limited edition. Waktunya terbatas, di mana mustajabahnya doa dilipat gandanya itu waktu terbatas. Makanya kutiba, jangan sampai kalian kehilangan momentum. Gitu loh maksudnya. Masya Allah. Jadi kita dengan begini bisa menghayati, menikmati. Jadi memang bahasa Quran itu Masya Allah indah, luar biasa. Dan kita tidak bisa menelusuri mutiara Al-Quran itu ketika kita tidak memiliki perangkat yang bisa mendalami ke arah sana. Wallahu a'lam. Itu aja dulu deh Pak ya. Kasihan udah pada mau ibadah kayaknya. Ibadah dalam bentuk yang lain. Kan tadi bulan puasa tidurnya, kerjanya kalau kerja sambil tidur SP2 namanya gitu ya. Allah alam bisawab. Itu dulu paling tidak 3 hal kenapa puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Jadi di antara salah satu supaya kita bisa menikmati, menghayati ya, kita memahami tentang makna-makna yang tersembunyi di dalam perintah itu sendiri. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Ada pertanyaan Pak? Ustaz, Yuk. jadi kalau menghayati apa yang Ustaz sampaikan tadi, ayat-ayat perintahnya itu sebegitu dalam, apakah memang ini dirasa oleh manusia berat? Sampai ada ayat lagi di 187 itu, oh dalam undangan tasya itu bila bisa itu, kok sampai sebegitunya gitu? Iya, makanya kan kalau kita perhatikan korelasi ayat 187 dengan 183 itu kan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu 187 Pak dengan 183 walaupun berada dalam satu surat dan urutannya tidak jauh tapi jarak turunnya itu jauh. Jadi kenapa? Nah, ini kan belum kita ungkap nih. Kenapa ada bahasa kama kutiba alal ladzina min qablikum? Jadi min qablikum ini adalah siapa sih sebetulnya? Apakah terkait kama kutiba itu kamanya kama kaifiyah, kaknya kaifiyah, atau kak yang disebut dengan kaknya adalah kak tentang terwaktu kewajibannya? Nah, karena belum ada kejelasan pada saat itu muncul kewajibannya, tapi belum muncul tentang tata caranya, sehingga banyak umat Islam yang saat itu puasanya itu nerka-nerka. Ada yang puasanya siapa ya orang sebelum kita yang paling terdekat dengan kita? Oh, si ini umatnya Nabi Isa. Oh siapa yang kira-kira orang sebelum kita? Oh kayaknya orang sebelum kita itu Bani Israel. Oh puasanya Bani Israel. Sampai ada yang puasa itu mereka saat itu kalau sudah tidur mereka tidak boleh makan, sudah puasa. Ada sahabat yang sudah pulang dari kebun tertidur sampai maghrib masih tertidur, pas bangun nggak boleh makan lagi, udah puasa. Besoknya dia harus kerja lagi sampai dia pingsan di kebun itu. Umar bin Khattab ketika puasa selama 1 bulan tidak menyentuh istri. Kemudian ketika kondisinya banyak sahabat yang seperti ini, mereka nanya kepada Rasul, ya Rasul kalau puasanya kami seperti ini, kami nggak kuat kayak begini. Baru turun surat yang ke 2187-nya ukit lalakum lailatas siyam dan baru itu bicara teknisnya 187. 183 bicara kewajibannya, teknisnya turun kemudian. Nah ini ada sekarang pada kita, artinya Allah ingin mengatakan puasa kalian itu adalah puasa yang paling ringan dibandingkan puasa orang-orang sebelum. Nah itu begitu nanti ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita duduk dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.